Pernah mikir nggak, gimana kalau dunia ini sebenarnya punya lebih dari 3 dimensi? Bukan cuma panjang, lebar, dan tinggi, tapi ada dimensi keempat, kelima, bahkan sampai ke 11 yang nggak bisa kita lihat, sentuh, atau bayangin dengan logika biasa. Kelihatan kayak teori gila, tapi ini bukan omong kosong. Kamu pasti udah familiar sama dunia 3 dimensi, kan? Kita bisa lihat benda dari samping, atas, dan depan. Tapi gimana kalau ternyata di balik semua itu ada dimensi lain yang selama ini tersembunyi? Banyak ilmuwan, khususnya dari dunia fisika teoritis, percaya bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Tenang, ini bukan pelajaran fisika yang bikin ngantuk. Aku bakal bahas ini dengan cara yang santai, masuk akal, dan bikin kamu mikir 2 kali tentang dunia yang kamu tinggali sekarang. 1. Apa itu dimensi? Sebelum kita lanjut ke teori-teori yang bikin kepala muter, kita harus tahu dulu apa itu dimensi. Dimensi itu sebenarnya cuma cara kita ngukur atau mendeskripsikan ruang. Contoh, garis itu 1 dimensi, bidang itu 2 dimensi, dan benda seperti kotak itu 3 dimensi. Nah, kita hidup di dunia 3 dimensi plus waktu sebagai dimensi keempat. Tapi waktu ini sifatnya beda, dia bukan ruang tapi lebih ke arah bagaimana benda berubah dari satu titik ke titik lain. 2. Teori dimensi tambahan. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Di dunia fisika modern, terutama dalam teori string, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta ini punya 10-11 dimensi. Tapi kok kita cuma bisa ngerasain 3 atau 4 aja? Jawabannya, karena dimensi-dimensi lainnya itu super kecil, nyempil, dan melengkung dalam skala mikroskopis. Bayangin aja kertas gulungan yang kelihatannya datar, tapi kalau dilihat dari dekat banget, ternyata ada lengkungan-lengkungan kecil. Nah, seperti itulah kira-kira cara kerja dimensi tambahan menurut teori string. 3. Teori string dan dimensi ke-11. Jadi, teori string ini ngomongin kalau partikel terkecil di alam semesta ini bukan titik, tapi tali super kecil yang bergetar. Getarannya itu yang nentuin partikel ini jadi elektron, proton, atau partikel lainnya. Nah, untuk bisa ngejelasin semua getaran itu secara konsisten, teori ini butuh lebih dari 3 dimensi ruang. Mereka butuh minimal 10, bahkan ada yang bilang 11. Teori ini juga berusaha ngasih solusi dari pertanyaan besar, kayak gimana cara nyatuin gravitasi sama mekanika kuantum. Sesuatu yang sampai sekarang masih jadi misteri besar dalam dunia fisika. 4. Dimensi keempat. Bisa kita rasain nggak? Dimensi keempat sering disebut waktu, tapi ada juga konsep dimensi keempat sebagai arah ruang baru yang kita nggak bisa akses. Bayangin, ada makhluk 2 dimensi hidup di kertas, terus kamu sentuh kertas itu dari atas. Mereka nggak bakal ngerti kamu dari mana datangnya, karena mereka nggak bisa ngebayangin arah dari atas. Nah, bisa jadi kita juga kayak gitu, kalau ada makhluk dari dimensi keempat ruang datang ke kita mungkin cuma bisa ngelihat sebagian kecil dari wujud mereka aja. Mungkin itu yang orang-orang zaman dulu sebut hantu, alien, atau penampakan aneh. Siapa tahu kan? 5. Kenapa ini penting buat kita? Oke, mungkin kamu mikir, terus gunanya buat hidup sehari-hari apa? Jawabannya, ini bukan soal kegunaan langsung, tapi soal pemahaman. Ilmu kayak gini bikin kita sadar kalau dunia itu jauh lebih rumit dan luas dari yang kita tahu. Dengan ngerti tentang dimensi lain, kita jadi punya sudut pandang baru dalam melihat kehidupan, realita, bahkan eksistensi kita sendiri. Ini juga bisa jadi awal dari teknologi canggih, yang sekarang belum bisa kita bayangin, kayak teleportasi, perjalanan waktu, atau bahkan menjelajah dimensi lain. Sam, ada yang percaya kita hidup di simulasi dimensi tinggi. Teori menarik lainnya, ada ilmuwan dan filsuf yang bilang kalau mungkin kita ini cuma simulasi dari makhluk yang hidup di dimensi lebih tinggi. Kayak karakter di game yang nggak sadar kalau dia dikontrol oleh seseorang di luar dunia dia. Kalau ini benar, berarti banyak hal di dunia ini bisa dijelasin lewat skrip dan sistem yang udah diatur. Gila kan? Jadi intinya, dunia ini bisa jadi nggak sesederhana yang kita lihat. Mungkin kita cuma bisa ngelihat sebagian kecil dari kenyataan. Dimensi tambahan itu bukan cuma bahan film fiksi ilmiah, tapi benar-benar dipelajari oleh ilmuwan sungguhan. Sekarang kamu udah tahu bahwa hidup kita mungkin cuma bagian kecil dari realita yang lebih besar. Gimana menurut kamu? Apakah kamu percaya kita cuma hidup di sebagian kecil dimensi? Atau kamu mikir ini cuma teori aneh tanpa bukti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, siapa tahu diskusi kita bisa ngebuka pikiran orang lain juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan teori-teori aneh tapi keren lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.